Pada hakikatnya adalah yang menyuruh kita ini maulid zat wajib wujud Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya Ustaz? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kalau bahasa kita, bahasa umumnya, hai manusia kata Allah, contoh tuh contoh. Kalau diartikan enggak begitu. Sungguh terdapat suri teladan. Enggak begitu saya mengartikannya. Yang paling mudah. Hai manusia, hai amin. Kira-kira macam itu. Allah katakan bahwa kau contoh tuh. Mana yang kau contoh? Yaitu Nabi Muhammad. Kalau manusia menjadi contoh, memang itu tempatnya. Tapi kalau kita suruh contoh malaikat, tidak mungkin. Kalau disuruhnya Tuhan kita contoh kepada Superman, maka habis pakai sempak kita semua gantengnya. Makanya menjadi contoh itu adalah manusia. Loh, kok jadi contoh Pak Ustadz? Itu Rasulullah sudah wafat. Habis itulah hakikatnya wajib maulid itu. Tapi banyak saudara kalau bagian anak kita ni kalau ditengoknya YouTube, syukurlah dia tidak salah menggunakan HP itu. Kalau salah dia menggunakan HP, dikasih pun duit dia untuk maulid, dia kan nggak akan mau itu. Karena ada di HP itu berantar untuk yang nggak jelas itu ulang tahun. Itu nggak ada perintah itu. Itu kerjaan stres sebenarnya, jangan tersinggung. Udah tahu mau dimatikan kok dihidupkan. Udah dihidupkan matikan. Hidupkan lagi, hidupkan balik. Udah mati, malah doanya panjang umurnya. Manalah panjang umurnya. Orang udah dibunuh kok panjang umur. Nah, itu yang nggak jelas sebenarnya. Itu yang nggak jelas. Jadi kalau maulid ini wajib. Makanya diterangkan jangan 50 banyak kali buka situ 10.000. 1.000 saja dikasih. Lebih besar nanti adalah dari Gunung Uhud Madinah diberikan Allah pahalanya. Apa contohnya? Kalau adalah Rasul itu selalu adalah sayang kepada manusia. Yang banyak contohnya. Contohnya gini. Idza kana yaumil qiyamah, terjadi nanti hari kiamat, enggak ada lagi yang hidup. Malaikat mati semua. Enggak ada lagi. Pertama yang dihidupkan Allah itulah dia malaikat. Setelah hidup Nabi Muhammad belum keluar. Rata lagi dunia ini. Nabi Muhammad belum keluar. Makanya Allah katakan Jibril, malaikat Ridwan, labbaik ya Allah. Siap, aku terima ya Allah. Aku datang ya Allah. Kau hiasi itu surga. Kau hiasi itu surga. Setelah disiap, panggil malaikat Malik. Hai malaikat Malik, kau siapkan neraka. Itu adalah bajingan-bajingan tengik akan dilemparkan ke sana semuanya. Kalau ku tengok gayanya pesan Pak nggak ada satupun masuk ke dalamnya. Berarti masuk surga semua. Masya Allah. Kau cari itu Jibril, kemari. Labbaik ya Allah. Kau cari kekasihku Nabi Muhammad. Bingung malaikat Jibril sama Mikail. Kemana mencarinya? Mikail, kau tahu enggak? Sama. Kau tahu? Tidak. Ayo kita sujud. Allahu Akbar. Sujud malaikat. Ya Allah, kami nyerah, kami hamba-Mu yang lemah. Tak tahu kami di mana, itu adalah kekasih-Mu ya Allah. Tiba-tiba dengan izin Allah langsung terbelah kubur Nabi Muhammad. Akhirnya Rasulullah sudah siap. Itu ganteng Nabi Yusuf. Sampai emak-emak itu adalah tangannya disayat, dipotong-potong, tak terasa saking gantengnya. Gak ada sedikit pun persennya dibanting dengan gagahnya Nabi Muhammad. Kenapa? Nabi Muhammad gak ada sifatnya, gak bisa disifati, gak bisa dicontohkan. Kalau Nabi Yusuf masih bisa dikatakan begini alis matanya, begini jenggotnya. Tapi kalau Rasulullah tidak ada satupun makhluk yang mampu menatap, memandang wajah Rasulullah, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu baca dalam surat Yasin selalu. Begitu Nabi Muhammad keluar dari kubur, Muhammad,
berangkat. Kemana? Ke surga. Ada apa rupanya? Ini sudah kiamat. Ya, kalau sudah kiamat, aina umati, aina umati, di mana umatku, di mana umatku? Bukan ditanyanya anaknya, bukan ditanyanya istrinya, tidak ditanyanya. Ini ditanyanya, ya Jibril, aina umati, di mana umatku, di mana umatku yang mulik-mulik itu mana? Makanya kalau kubaca dalam hukum, anak-anak kita ini, ibu-ibu ini masuk surga semua di bawah Nabi itu. Ibu yang saya hormati, udah nanti Muhammad urusannya di surga. Sekarang perintah Allah, kita berangkat ke surga. Begitu berangkat surga, datanglah naik kendaraan pakai Grab. Burak maksudnya burak. Karena itu janji. Waktu Nabi Muhammad Isra pakai burak. Burak ngomong, aku mau syaratnya nanti hari kiamat aku ada kendaraan Rasul. Makanya sampai di surga. Sampai dalam surga Nabi Muhammad gelisah. Kenapa gelisah dalam surga? Muhammad, kata Allah, kau sudah kebawa ke dalam surga. Kayaknya kau gelisah. Ada apa lagi ya Muhammad? Enggak apa-apa. Kau enggak senang di sini? Senang ya Allah. Tapi kenapa kau gelisah? Aina umati ya Allah, aku belum bisa duduk di sini. Kalau belum jumpa dengan umatku ya Allah. Keluar Nabi Muhammad. Itu belum lagi, kita putuskan dulu. Didengar semua sahabat di Madinah. Kenapa? Rasulullah memegang pohon kurma. Tiba-tiba kurma itu menjerit dengan tangisan yang luar biasa. Menangis dengan terseduh-seduh. Orang bingung semua. Kenapa bingung semua? Suara menangis ada, tapi orangnya tak ada. Ternyata rupanya adalah pohon kurma itu berbicara kepada Muhammad. Ya Rasulullah, setelah kau punya mimbar, itu Madinah ada mimbar Rasulullah. Kalau khutbah naik Rasulullah kata, setelah kau punya mimbar ya Muhammad, aku tidak pernah lagi kau pegang. Aku menangis ya Muhammad. Aku takut nanti bahwa aku tidak masuk ke dalam surga denganmu. Aku tak sanggup berpisah denganmu ya Muhammad. Aku sangat cinta kepadamu ya Muhammad. Maka dielus-elus Rasulullah lah pohon kurma. Kata Rasulullah, siapa yang kita cintai di dunia ini, maka kita bersamanya nanti di hari akhirat. Karena kau cinta denganku, kata Allah, kau nanti akan bersamaku dalam surga. Dan buahmu nanti semua menjadi makanan umatku di dalam surga. Barulah tunduk dan cium adalah pohon kurma kepada Rasulullah SAW. Jadi artinya apa? Menunjuk bahwa orang yang cinta kepada Rasulullah pasti tempatnya adalah di dalam surga. Bapak dan ibu seluruh jamaah yang hadir rahimakumullah. Nabi Musa kenapa tidak tenggelam dalam laut, malah bawa Fir'aun yang tenggelam dalam laut merah? Karena ada nur Nabi Muhammad di dalam tubuh Nabi Musa. Nabi Ibrahim dibakar, kenapa enggak terbakar? Bahkan sehelai bulunya pun tidak ada yang terputus, karena ada dalam tubuhnya adalah nur Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan dibaca, ya Nur kuni baradan wa salaman ala Ibrahim, kata Allah. Wahai api, dinginlah kau untuk Nabi Muhammad. Makanya ibu kalau menghidupin kompor, baca doa tuh. Cuman dipindahkan namanya, jangan Ibrahim. Kalau nama ibu Hawa, maka ditukar, dipindah dia, bukan ditukar. Ya nar kuni baradan wa salaman ala Hawa. Pegang api itu, mudah-mudahan ya Allah, mudah-mudahan tahun depan nggak maulid. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Bapak ibu seluruh jamaah yang hadir rahimakumullah. Dari bawah yang dirindukan Rasulullah. Pertama Nabi itu takut kalau kita nggak bisa masuk surga.
Yang kedua, Rasulullah takut kalau kita mati tak beriman. Yang keempat, Rasulullah takut kalau kita nanti nggak kuat menahankan sakaratul maut. Yang keempat, Rasulullah menangis karena khawatir kalau kita nanti di dalam kubur adalah disiksa oleh Allah. Itu maka turut malaikat Jibril, ya Muhammad, inni a'lamu, aku tahu ma yang kau gaduhkan. Kau ingat kepada umatmu di dalam kubur. Sekarang Allah berkata kepada ya Muhammad bahwa umatmu yang sudah mati, kata malaikat Jibril, masih diampunkan Allah dosanya lewat doa orang yang masih hidup. Itulah gunanya Pak kita wirid malam Jumat. Itulah gunanya ibu-ibu berwirid. Bisa enggak ibu bayangkan setiap hari Jumat ibu berwirid, tersium ayah mama kita dalam kubur, dikabarkan malaikat, ini anakmu membaca Quran, dihadiahkannya pahalanya kepadamu. Langsung diterangkan Allah Subhanahu wa taala kuburnya. Bapak Ibu seluruh jemaah yang hadir rahimahumullah. Jadi begitulah rindunya, begitulah sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, kepada umatnya. Bukan hanya pada waktu di dunia ini, tapi nanti hari akhirat pun kita dulu dicarinya. Bahkan ia tidak mau tinggal dalam surga kalau belum datang dia. Sebentar-sebentar dia sujud. Sujud tidak mengangkat kepalanya. Irfa' ra'si ya Muhammad, angkat kepalamu ya Muhammad. Apalagi yang kau pikirkan? Masih banyak lagi umatku. Mana umatku yang pernah mengatakan la ilaha illallah? Cari sama Nabi Muhammad, cari dalam surga, nggak dapat. Tiba-tiba kata malaikat dari surga, ini ada tempat dua, jangan kau cari di sini. Mungkin kalau dia nggak di sini berarti di neraka. Pergi Nabi Muhammad ke dalam neraka. Hai api, jangan kau panas, aku ada yang ku cari. Datang Nabi Muhammad. Saat datang Nabi Muhammad, Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi Muhammad sudah nggak tanda lagi. Dia tanda dengan Nabi. Kenapa? Badannya sudah habis hitam, udah gosok. Terpaksa dikorek-korek Nabi dulu mukanya. Dicakar-cakar dulu sama Nabi. Hilang hitamnya. Ya engkau rupanya mati ya. Tapi kau rajin ngaji, betul. Ya Allah ya Muhammad. Tapi habis ngaji aku ngomongin orang pula lagi. Itu rupanya dosanya. Cuma itu. Udah kata Nabi Muhammad, ambil air telaga Kausar, dimandikan sama Rasulullah. Akhirnya dia bersih, baru dibawa ke dalam surga. Jadi bahwa ini anak-anak kita ini, coba Bu, menjadi apa? Peringatan Maulid. Ini bagus, ini cocok. Yang cocok, yang nggak cocok tuh menyambut kelahiran Rasulullah. Itu dah salah. Menyambut peringatan Maulid. Ini bukan menyambut, memperingati, mengaji. Pada hakikatnya mengaji. Ini tadi maka saya menangis. Ini anak-anak cucu kita membaca. Sallallahu. Coba ulang-ulang selawatnya tadi macam mana? Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Coba gua baca dalam hadis. Pada ketika kita berkumpul sebanyak ini, lalu berselawat, maka diangkat bahwa lebih harum dari minyak kasturi. Sudah sampai ke langit, itu semua adalah nafas kita itu. Malaikat di langit ribut semua. Ini pasti adalah wanginya, ini pasti adalah harumnya, adalah umat Nabi Muhammad yang sedang berselawat. Ibu, makanya tidak salah. Ya Rasulullah, junjungan kami diamil masar, himpunkan kami. Aku Nabi Muhammad itu mudah nandai kita nanti, kata ibu. Bapak jawabnya, maka Rasulullah tak pala lagi dikasih tahu orang, tak pala lagi ditunjuk malaikat Jibril. Rasulullah asal langsung Pak, langsung kenal. Apa? Bekas wudhu kita itu enggak hilang Bu. Muka kita ini nanti di hari kiamat bercahaya, terang betul semuanya.
Inilah makanya kalau kita beruduk tuh jangan dilap, biarkan saja dia kering. Karena setiap tetesan yang jatuh itu semuanya memohon kepada Allah bahwa supaya dosa kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu semua jemaah yang hadir rahimakumullah, kita mengharap bahwa semoga anak-anak kita ini nantinya adalah diberkahi Allah acara maulid ini, sehingga adalah dia istiqamah dalam belajar, dalam menuntut ilmu. Apa yang tak ada pada Nabi, kenapa Nabi itu disuruh dia menjadi contoh? Jawabnya, mana yang tak ada Nabi? Apa? Nabi itu apa pangkatnya? Sekarang adakan jenderal. Nabi Muhammad lebih tinggi dari jenderal. Kenapa? Karena dia adalah pimpinan dalam membawa perang. Pak, sekarang kan ada pedagang. Nabi Muhammad juga pengusaha. Apa yang tak ada kepada Pak? Sekarang ada namanya adalah dakwah dan Rasulullah lebih keras lagi dakwahnya. Tapi kenapa Bapak dan Ibu yang hormati seluruh jemaah yang hadir rahimahullah, dia menjadi contoh. Pernah satu hari berjalan sama Siti Aisyah,